Persib Bandung harus puas pulang dengan 1 poin dari lawatan penting ke kandang Borneo FC. Sempat unggul 2-1 lewat 2 gol Taron Del Pino, Maung Bandung gagal mempertahankan keunggulan dan kebobolan di menit akhir laga yang berlangsung keras di Stadion Segiri Samarinda. Kondisi ini membuat pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak menyayangkan timnya yang tidak mampu menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan. Ia menyebut ada 2 peluang emas saat unggul 2-1 yang seharusnya bisa mengakhiri laga lebih cepat. Tetapi karena gagal dikonversi, Borneo FC justru mampu bangkit dan menyamakan skor. Hodak menyoroti 2 peluang penting yang gagal dikonversi menjadi gol sebagai titik balik yang sangat menentukan. Ia menilai secara performatif, Persib Bandung tidak kalah dari Borneo FC. Namun mereka kehilangan momen penting yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk mengunci kemenangan. Persib memang sempat memegang kendali permainan di awal babak kedua dan sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal 0-1. Namun setelah itu alih-alih memperlebar keunggulan, tim Persib Bandung malah terlihat goyah di lini tengah dan bertahan terlalu dalam. Hodak mengakui bahwa jika peluang tersebut bisa dikonversi, permainan akan berakhir berbeda. Namun dengan hasil akhir imbang 2-2, ia juga tidak ingin terlalu menyalahkan pemain, mengingat kondisi tim yang pincang akibat absennya 9 pemain utama. Hodak mengakui 2 gol dari Mariano Peralta mengejutkan timnya, karena dilakukan hampir dengan situasi yang serupa dengan gol pertamanya, yakni dilakukan dari luar kotak penalti. Mereka mencetak 2 gol yang luar biasa. Kami juga punya peluang. Mungkin ketika skor 2-1, kami punya 2 peluang yang seharusnya bisa menjadi gol. Andai saja kami bisa memaksimalkan 2 peluang itu, kemungkinan besar kami akan menang. Pertandingan bisa saja selesai di situ. Tetapi pada akhirnya, saya pikir hasil imbang ini adalah hasil yang adil, kata Bojan Hodak. Ketajaman lini serang Persib Bandung kini tengah rapuh dengan tanpa adanya striker murni. David da Silva, Kasta, hingga Dimas Raja sedang dalam masa pemulihan akibat cedera. Akibatnya, Ciro Alves, Taron Del Pino, hingga Rian Kurnia yang notabene bukan berposisikan sebagai seorang target man, dipaksa Hodak untuk membackup posisi ujung tombak tim. Dengan semakin matangnya Mariano Peralta bersama Borneo FC, akankah Persib Bandung kepincut untuk menggait sang bomber untuk musim depan? Dengan hasil pertandingan ini, saat ini Persib Bandung masih mempertahankan jarak 8 poin dari peringkat kedua klasemen sementara. Hodak menegaskan bahwa timnya harus segera bangkit dan bersiap menghadapi sisa laga terakhir dengan fokus penuh agar bisa mempertahankan posisi puncak klasemen. Pelatih kepala Persib Bandung Bojan Hodak tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai timnya hanya bermain imbang 2-2 kontra Borneo FC. Bukan hanya karena keunggulan yang sempat mereka miliki terbuang sia-sia, tetapi juga karena 2 gol yang dicetak oleh Mariano Peralta berasal dari skema serupa yang sebenarnya telah mereka prediksi dan siapkan jauh-jauh hari sebelum pertandingan dimulai. Hodak menyebut bahwa tim pelatih dan analisis Persib Bandung sudah mengantisipasi cara bermain Peralta lewat video analisis yang ditunjukkan kepada para pemain dalam sesi persiapan di Bandung menjelang pertandingan ini. Namun ia mengaku kecewa karena 2 gol dari pemain asal Argentina tersebut tetap terjadi dengan proses yang identik, yakni pergerakan dari sisi saya, melakukan cut inside, dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti tanpa tekanan yang berarti. Ia menjelaskan bahwa seharusnya pemain bisa lebih waspada terhadap kecenderungan Peralta untuk menusuk ke dalam menggunakan kaki kanan, bukan membiarkannya bebas mendapatkan ruang untuk menembak dari luar kotak penalti. Hodak juga menilai bahwa kesalahan ini bukan murni akibat struktur pertahanan, tetapi lebih pada keputusan-keputusan individu yang tidak sesuai dengan instruksi taktis. Ia merasa bahwa pemain terlalu mundur dan bermain terlalu dalam, membuat lawan leluasa mengatur tembakan dari area yang seharusnya bisa dikunci. Kami sudah tahu sebelumnya. Kami juga sudah sampaikan. Jadi jelas para pemain kami tidak belajar dari video yang sudah kami tunjukkan. Kami tahu bahwa Peralta akan terus-menerus masuk dengan kaki kanan. Tetapi 2 kali kami tidak membloknya, kata Bojan Hodak. Kegagalan Persib Bandung meraih kemenangan membuat jarak poin dengan Dewa United masih terpaut 8 poin. Taron Del Pino pun terus memupuk optimisme demi mengangkat trofi di akhir musim. Persib masih ada di posisi terdepan pada perburuan gelar juara, meski gagal menang melawan Borneo FC. Karena di pekan yang bersamaan, Dewa United hanya bermain imbang juga menghadapi Bali United. Sebenarnya momen Dewa United yang ada di peringkat kedua tertahan menjadi momen Persib Bandung untuk menjauh. Tetapi Taron tidak memikirkan itu dan menurutnya yang paling penting, Maung Bandung tetap berada di puncak. Di laga pekan ke-28 tadi malam, tim asuhan Bojan Hodak hanya puas meraih 1 poin. Sempat memimpin dengan skor 2-1, Poster Eta menyamakan skor pada mereka 86 lewat tendangan melengkung dari Mariano Peralta.
Hasil imbang ini ingin cepat dilupakan oleh Taran Del Pino dan segera mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Masih ada 6 pertandingan lagi dan hasil positif tentu harus bisa diraih demi menyegel titel juara. Menurutnya 6 pertandingan tersisa di musim ini ibarat partai final yang harus dimenangkan. Ambisi mempertahankan puncak klasemen diusung sang pemain demi mewujudkan mimpi back-to-back juara. Kami masih berada di puncak klasemen dan itu yang paling penting. Sejujurnya, kami juga tidak terlalu memikirkan tim lain. Kami fokus pada diri sendiri. Kami berusaha untuk memenangkan pertandingan dan menyelesaikan tugas kami. Masih ada 6 laga final lagi. Jadi kami harus menunjukkan bahwa kami mampu mempertahankan posisi pertama, kata Taran Del Pino. Keyakinan penuh terus digaungkan dari ruang ganti tim Persib Bandung usai pertandingan pekan ke-28 kontra Borneo FC. Gelandang bertahan mereka asal Kroasia Mateo Kocijan menegaskan bahwa Maung Bandung adalah tim terbaik musim ini, mengacu pada performa stabil mereka dan rekor kekalahan yang sangat minim. Persib tampil konsisten sepanjang musim, mampu menjaga ritme permainan dan terus meraih hasil positif, meski sempat diterpa badai cedera serta kehilangan beberapa pilar utama. Performa impresif ini yang membuat Kocijan semakin percaya diri bahwa timnya pantas berada di jalur juara. Persib Bandung tercatat hanya menelan 2 kekalahan dari 27 pertandingan, yakni saat menjamu Dewa United di Bandung dan ketika bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo menghadapi Persebaya. Selebihnya, skuad asuhan Bojanovic tampil konsisten dan kini masih bertengger di puncak klasemen. Pemain asal Kroasia itu mengatakan bahwa stabilitas performa adalah bukti nyata kekuatan tim Persib Bandung musim ini. Ia percaya bahwa momentum yang dibangun sejak paruh musim akan terus berlanjut hingga akhir kompetisi. Saya sangat optimistis karena kami sudah menunjukkan siapa kami. Kami sebenarnya hanya kalah 2 kali dan saya pikir kami sudah berkembang. Kami adalah yang terbaik di musim ini dan tinggal menyelesaikannya saja, kata Mateo Kocijan. Hal unik tercipta usai hasil imbang Borneo FC kontra Persib Bandung tadi malam. Dalam catatan sejarah, Maung Bandung memang kesulitan untuk meraih kemenangan kala bertandang ke Stadion Segiri Samarinda. Bahkan, sebelum laga semalam pelatih Bojanovic menolak terbebani rekor masa lalu. Odak menyadari atmosfer Samarinda kerap menjadi ujian mental bagi para tamu. Namun pendekatannya tetap konsisten, yakni fokus ke permainan sendiri dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Ia menekankan bahwa tekanan sejarah tidak boleh mengganggu mentalitas tim saat turun ke lapangan. Rekor buruk Persib di Samarinda tidak menyurutkan semangat tim. Odak menegaskan bahwa ia selalu menanamkan mental bertarung kepada anak asuhannya, dimanapun dan melawan siapapun. Persib membawa misi penting untuk menjaga momentum dan posisi puncak klasemen. Tidak peduli di mana laga digelar, komitmen untuk tampil maksimal harus menjadi prinsip utama agar mereka dapat kembali keluar sebagai juara. Bagi kami, ini hanyalah pertandingan normal seperti pertandingan lainnya. Setiap pertandingan bernilai 3 poin. Ya, mereka adalah tim yang sulit untuk dikalahkan. Dan ini memang menjadi laga yang berat. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kami terus mencoba. Kami selalu mencoba di setiap pertandingan, kata Bojanovic. Proses comeback Febri Haryadi ke skuad utama Persib Bandung pasca mengalami cedera ACL dijalani secara bertahap dan penuh kehati-hatian. Selama 7 bulan terakhir, ia dengan sabar mengikuti semua proses pemulihan yang harusnya dijalani. Pemain bernomor punggung 13 itu mengaku tidak langsung menjalani sesi latihan dengan penuh bersama rekan-rekannya di Persib Bandung. Ia secara perlahan mulai beradaptasi kembali untuk menemukan sentuhan bola. Ia menegaskan bahwa tahap demi tahap harus dilaluinya dengan penuh kesabaran agar proses pemulihannya berjalan optimal. Meski belum 100%, Febri terlihat tetap menunjukkan progres yang positif. Cedera ACL tentunya bukan hanya mengganggu fisik, tetapi juga mental seorang pemain. Febri sadar dibutuhkan kesadaran untuk kembali menemukan ritme dan kepercayaan diri bermain seperti sebelumnya. Langkah adaptif ini menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pemain yang absen selama 7 bulan itu. Dengan pendekatan bertahap, diharapkan Febri bisa kembali dalam kondisi terbaik tanpa membahayakan kondisi lututnya. Ya, makanya itu. Jadi mulai kemarin saya mulai adaptasi pelan-pelan. Saya juga nggak full. Tadi juga saya nggak full. Tetapi lumayan bertahap untuk kedepannya. Mudah-mudahan secepatnya saya bisa beradaptasi. Tidak ada kendala, lancar sampai bisa bermain lagi, kata Febri Haryadi.